Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini kita akan memulai devosi kita. Jadi ibu berharap anak-anak yang di rumah boleh ambil posisi yang duduk yang bagus ya, posisi duduk yang nyaman untuk anak-anak bisa mengikuti devosi pagi hari ini. Silakan juga menyiapkan Alkitabnya dan menyiapkan hati ya untuk kita bisa memulai devosi hari ini. Nah, sebelum kita memulai devosi, mari kita bersatu dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk masih boleh berkumpul untuk melakukan devosi Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami, berkati devosi kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini devosinya terambil dari Ayub 1 ayatnya yang ke-21. Ya, ibu akan baca, anak-anak yang di rumah boleh sambil membukanya di rumah masing-masing ya. Kalau tidak punya Alkitab, boleh ikutin ibu karena ibu akan membacakannya untuk kita semua. Ibu akan baca Ayub 1 ayat 21. Bunyinya seperti ini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, jadi hari ini devosinya ibu ambil judul yaitu mengenai berkat Tuhan. Ya, berbicara mengenai berkat, kira-kira bagaimana sih anak-anak di rumah mendeskripsikan berkat? Ya, apakah kita mendeskripsikan berkat itu hanya sebuah ya siapa tahu kita mau mendeskripsikan berkat itu sangat dangkal ya, kita berpikir bahwa berkat itu berarti kita dapat duit yang banyak, kita pokoknya berkat itu berbicara mengenai kekayaan material ya. Apakah yang seperti itu? Apakah kita berkata kalau kita itu dapat kekayaan, dapat berkat yang melimpah atau mendapatkan materi yang berlimpah, itu artinya kita mendapatkan berkat dari Tuhan? Apakah kita benar-benar diberkati oleh Tuhan? Ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan meminta berkat, terus kemudian Tuhan memberikan kita rezeki, ya kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya rezeki, Tuhan berikan saya duit ya. Apakah setelah kita menerima doa yang sudah dikabulkan, menerima rezeki yang Tuhan sudah berikan, apakah itu berarti kita mendapatkan curahan berkat dari Tuhan? Ya, muncullah pula pengajaran yang menyimpulkan bahwa jika seseorang yang dikenan Tuhan pasti diberkati dengan kekayaan yang melimpah. Ya, apakah benar seperti itu? Apakah orang yang hidup menderita dianggap sedang tidak diberkati oleh Tuhan? Apakah kita menganggap bahwa ketika kita hidupnya senang aja, kita punya kekayaan yang melimpah, itu artinya kita sangat diberkati oleh Tuhan? Atau ketika kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya duit ya, perekonomian kita tidak baik, apakah itu sebagai bukti atau wujud dari Tuhan tidak memberkati kita? Nah, apakah benar demikian? Ya, kita coba belajar dari kisah Ayub ya. Ya, siapa yang pernah dengar kisah Ayub? Ya, kalau misalnya ada yang pernah dengar kisah Ayub, ya sangat bagus sekali. Kalau misalnya belum pernah dengar, ya sama-sama kita sekarang belajar ya. Siapa sih si Ayub ini? Ya, si Ayub ini di Ayub 1 ayat 1 dikatakan bahwa dia adalah laki-laki yang tinggal di tanah Uz. Ya, dia adalah orang yang saleh, jujur, dan dia juga takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, dia itu merupakan seorang pria yang sangat kaya raya. Ya, di ayat yang ke-3 ya dikatakan bahwa ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ya, bayangkanlah ya, Ayub ini banyak sekali kekayaannya, banyak sekali. Nah, apakah dengan begitu dia mempunyai kekayaan yang sangat banyak itu artinya dia sangat diberkati oleh Tuhan? Ya, belum tentu. Kenapa? Karena pada saat dia mempunyai kekayaan itu ada iblis tuh, ada iblis yang akhirnya merampas atau mengambil semua kekayaan Ayub. Ya, dia merampas semua kekayaan Ayub. Nah, kita pun kita awalnya setuju ya kalau Ayub ini adalah
orang yang diberkati oleh Tuhan awalnya ya, karena dia merupakan orang yang saleh, jujur, sama takut akan Tuhan, dan dia juga menjauhi kejahatan, dan dia juga punya banyak kekayaan. Nah, tapi ketika iblis tadi mengambilnya, terus dia menderita, terus dia udah nggak kaya lagi. Nah, apakah pemikiran kita akan berubah? Oh, berarti si Ayub ini udah nggak diberkati lagi nih sama Tuhan, udah nggak diberkati lagi, nggak dikasih berkat lagi sama Tuhan. Apakah pemikiran kita seperti itu? Ya mungkin saja ketika kita mengalami hal tersebut, ya mungkin saja kita malah mikir, oh Tuhan udah nggak berkati saya, Tuhan udah nggak sayang lagi sama saya. Ya mungkin akan berpikiran seperti itu. Tetapi yang perlu kita pelajari dari Ayub ya, walaupun Ayub kekayaannya Tuhan ambil semua, apa yang dia punya Tuhan ambil semua, tapi dia tidak menyalahkan Tuhan ya, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak berpikir bahwa Tuhan tidak memberikan berkatnya lagi bagi Ayub. Tapi apa respon Ayub? Ya kita bisa lihat di ayatnya yang ke-21. Ya, Ayub berkata demikian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ya bahkan saat itu, saat dia mengalami keterpurukan, kekayaannya habis semuanya, dia masih bilang sama Tuhan ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, tidak banyak kita temukan orang seperti Ayub ya. Banyak orang mungkin ketika dia mengalami kegagalan ya pasti menjauh dari Tuhan, marah dari Tuhan, pergi ke Allah lain, menyembah patung lain yang bukan menyembah Allah. Nah, tetapi Ayub dia tetap memuji Tuhan ya meskipun kekayaannya Tuhan ambil. Apakah dengan begitu Ayub sudah tidak diberkati? Tentu tidak ya. Tuhan masih tetap memberkati Ayub ya. Ya, jadi dari sini kita belajar bahwa berkat itu bukan hanya sekedar berbicara tentang uang, emas, atau banyaknya kekayaan kita. Ya, berkat itu adalah ketika kita tetap kuat dalam keadaan yang melemahkan, namun kita bisa bersyukur tuh. Kita bisa bersyukur ketika tidak mempunyai apa-apa, mampu tersenyum saat diremehkan, dan tetap taat kepada Tuhan walaupun terpuruk ya. Nah, itu sangat susah ya kita lakukan. Ya mungkin anak-anak di rumah, ibu ya masih sama-sama bergumul dalam hal ini, menganggap berkat itu adalah Tuhan berikan rezeki, Tuhan berikan kekayaan, Tuhan berikan hari-hari yang selalu membuat kita senang, Tuhan memberikan jalan-jalan kita di setiap kehidupan kita tuh selalu mulus ya, nggak pernah ada cobaan, semua serba diberkati sama Tuhan, semua bisa kita lakukan sendiri atau tidak ada masalah di dalam hidup kita. Namun hari ini kita diajarkan bahwa berkat itu bukan hanya sekedar material saja, bukan hanya sekedar uang, emas, atau kekayaan kita yang lainnya. Tapi ketika kita tetap kuat dalam keadaan yang susah, kita mampu bersyukur saat kita tidak punya apa-apa, dan kita tetap mampu tersenyum saat kita diremehkan, dan tetap taat kepada Tuhan pada saat kita terpuruk. Nah, saat itulah berkat itu tercurah kepada kita. Nah, hari ini Ibu akan akhiri dengan sebuah quotes yang Ibu sangat suka ya dengan quotes ini. Quotes ini berkata, berkat adalah ketika Tuhan melimpahkan kekuatannya sehingga kita dimampukan untuk melewati penderitaan. Ya, jadi berkat itu ketika Tuhan itu memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap pengalaman hidup atau penderitaan hidup yang sudah kita alami. Ya, jadi dalam keseharian kita ketika kita mempunyai pergumulan, kita mempunyai permasalahan, percayalah bahwa kita tidak akan pernah sendirian, kita tidak pernah akan ditinggalkan sama Tuhan, tapi itu adalah salah satu bentuk berkat yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, supaya kita tahu, oh yang Tuhan mau dalam hidup saya adalah ini, saya ingin Tuhan ingin agar saya lebih dekat dengan Dia, ya seperti itu. Jadi ketika kita mengalami persoalan hidup, kita mengalami penderitaan, cobaan, atau kepahitan-kepahitan yang kita alami saat ini, percayalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, ya. Itu adalah sebagai
bentuk berkat yang Tuhan sudah berikan sehingga kita masih kuat, masih bisa melewatinya. Ketika kita kuat, ketika kita masih mampu melewatinya, berarti Tuhan masih memberkati kita. Curahan Tuhan, berkat Tuhan masih ada di dalam kita dan kita tidak akan pernah ditinggalkannya sendiri ya. Oleh sebab itu, mari kita minta sama Tuhan supaya kita tetap diberi kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan hidup yang kita alami maupun persoalan penderitaan yang kita alami. Demikian firman Tuhan hari ini. Untuk menutupnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat devosi yang kami dengarkan. Tuhan tolong ajarkan kami untuk selalu bersyukur ya Tuhan atas apa yang kami punya. Tuhan juga tolong berikan kami kekuatan, kemampuan agar kami bisa tetap ya Tuhan menjalani hidup kami dengan baik sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tolong berikan kami Tuhan kekuatan, tolong berikan kami juga Tuhan kemampuan untuk tetap bersyukur, untuk tetap tersenyum, untuk terus tetap taat kepada Tuhan meskipun kami Tuhan sedang mengalami banyak pencobaan, banyak penderitaan, tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Tuhan, berkat Tuhan masih akan terus mengalir di dalam hidup kami. Tuhan, kami hari ini mau akan melanjutkan sebagian aktivitas kami. Kami mau serahkan Tuhan aktivitas kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin.